pengen cari tahu mazhab yang mana yang lebih bagus untuk kita. Itu dia lah, kita akan ngobrol bersama dengan financial planner kita juga bersama dengan Mbak Mirna Elok lagi. Berjumpa lagi kita, selamat sore. Welcome Sore. back Mbak Mirna. Mbak Iza, Mas Apa Edo. kabar? Kabar, ya gitu deh ya. Harus baik-baik aja dong. Harus baik-baik aja ya. Harus Kalau kata strong, ya orang, kan? it's okay to be not okay. Itu kayak judul film kalau It's nggak salah. okay to be not okay, itu kata Imagine Dragon tuh. Nah, Iya. imagine kita jadi dragon. Enggak ya? Imagine kita lagi di kondisi yang seperti ini. Kayaknya nggak usah imagine ya, Mbak. Ini sudah terwujudkan Iya. ya imajinasi buruk itu. Isu geopolitik yang berdampak pada harga barang, harga energi semuanya jadi mahal, rupiah melemah juga, keinginan tak bisa terbendung, investasi harus, tapi kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi. Gimana nih Mbak, kita harus menghadapinya? Semacam dukun ya Mbak Mirna ya. Kita bawa semua masalah kita kemudian Wah, kasih tahu kita gimana iya. solusinya. Wah, berat nih kayaknya ya. Atau mungkin secara sederhana menjaga kondisi keuangan kita gitu. Gimana kita tahu kondisi keuangan kita tuh aman? Kalau untuk keamanan di saat sekarang ini kayaknya sesuatu yang bukan mustahil, tapi memang agak susah. Mewah gitu ya? Itu Agak adalah challenging privilege ya. atau luxury gitu. Karena inflasi yang agak cukup signifikan, apalagi ya di tengah perang seperti ini kan, untuk diesel yang mengantarkan BBM itu di industri itu udah naik 30.000 kan gitu. Nah itu nanti mungkin sekarang saat ini pemerintah memang bagus ya, maksudnya secara policy tidak menaikkan BBM karena kalau itu terjadi ya pasti akan terjadi lebih banyak chaos. Maka kita saat ini harusnya sudah bersyukurlah dengan posisi yang sekarang itu tidak ada terlalu banyak kenaikan di BBM. Nah, cuman memang di masa sekarang ini tuh tujuannya tuh kita bukan untuk cari cuan, tapi untuk mempertahankan aset-aset yang sekarang kita sudah punya. Menarik. Gitu. Terus juga menjaga likuiditas. Likuiditas itu berarti ada nih dana yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, ada buat investasi, ada buat healing. Tadi kan long weekend ya. Kalau itu masih macet berarti Indonesia masih baik-baik saja Oke. gitu. Tadi nggak macet lagi. Oh, nggak macet ya? Tadi nggak macet kan? Belum kali ya? Belum. Tapi udah jam segini juga Za. Iya juga. Iya. Oh my god. Coba kita cek ke NTMC Bandung ya. Kan biasanya orang Jakarta pindah ke Bandung Iya sih. macetnya. Iya bener. Kalau Iya. weekend Kalau kan Bandung, Jakarta Bogor sepi lah. ya. Nah itu dia. Mm-mm. Lanjut. Jadi untuk mempertahankan lifestyle kita yang sekarang ini, kita memang harus lebih wise lagi dalam menempatkan investasi. Katakanlah kalau memang ada dana dingin untuk berinvestasi ya. Jadi untuk yang pertama harus ada aman itu dana cadangan tadi yang dana darurat itu 6 sampai 12 kali pengeluaran itu harus sudah ada. Nah, itu bisa ditempatin di 4 bank besar yang ya kita mungkin sudah familiar ya untuk pakai gitu. Dan ya jaga-jaga in case kalau misalnya terjadi crash atau apa gitu, yang satu ada di situ masih ada yang lain. Kalau gitu. dana daruratnya belum ada. Wah itu Harus lu yang ada darurat. sih. Pasti banyak kan dari Masih teman-teman banyak. yang masih belum bisa ngumpul dana darurat gitu. Itu Apa kondisi ideal. call to action yang mereka harus lakukan Mbak di situasi sekarang? Ya, di situasi yang sekarang untuk masyarakat yang belum punya Dana dana darurat itu better ya menekan dulu lifestyle atas. Frugal ya. Harus benar-benar frugal sih. Stop beli-beli blind box kalau lo belum dimarahin orang Gue nggak sih udah kalau lama gua banget ngomong nggak gitu? ngomong beli. Tapi memang Tapi kan blind box tuh kalau nggak beli blind box gak apa-apa gitu kan? Iya. Iya kan? It's an addiction kalau udah nyoba Exactly. satu biasanya blind box itu. Jadi bentuk frugal livingnya kayak apa misalnya Mbak? memanfaatkan kembali mendaur ulang yang ada di dalam rumah, katakanlah plastik gitu kan. Sampah plastik kan biasanya ada tuh bank plastik yang bisa dijual kembali gitu. Terus minyak itu jangan dibuang begitu aja ke wastafel, tapi dikumpulin, ntar
ke SPBU buat dijadiin duit Cuan lagi. lagi. Termasuk ngecek juga kali ya, biasanya tiap orang tuh punya punya keran bocornya tuh cukup beda-beda. Kayak Gue di vinil. ya lo di situ. Gua ya misalnya kayak transportasi gitu, yang kayak sebenarnya pakai transportasi misalnya di jam-jam yang gua kan nggak office Iya, hour juga kan sebenarnya. Itu doang sih bocor lu. Te- Tambalannya cuma di situ doang. Ya, Yang gua- lainnya super ketat ya. Gue nggak mau menyebut olahraga Oh, iya hobi gue tuh sebagai bocor, karena menurut gue itu kebutuhan. investasi Iya. Iya. gue gitu. Tapi maksudnya kayak gue tuh agak mager pakai transportasi ini karena mager ngantri, padahal sebenarnya gue juga nggak di jam-jam yang harusnya ngantri. Nah gue tuh padahal bisa tuh cuma 3.500, tapi karena gue centil jadinya gue 25.000 gitu. Padahal itu tuh bisa jadi 3.500. Karena lo ya gak nggak office sih? hour juga kan, jadi harusnya gak Iya, yang ngantri juga nggak yang gitu, ngantri gak dempet-dempetan juga, juga, gitu. Itu, gak gini. Tamparan kepada diri sendiri. Nah kalau gue nggak nyampe, Oh iya juga, lebih ke gini ya. aku pegang ke abang-abang, bang ikut pegang ya, soalnya saya nggak nyampe. Iya. Nyampe tahu. Iya, katakanlah lo naiknya misalnya dari Kebayoran Lama gitu misalnya. Lo Pasar Minggu. masih pegang tangan abangnya, nyampe di tanah abang udah lain yang lo pegang. Udah Karena kepalanya. Enggak, karena abangnya itu udah turun. Oh iya, karena bener. takut. Mendingan gue nunggu yang berikutnya aja deh daripada digangguin mbak-mbak. Mbak balik lagi tapi Ya. Antara dua mazhab tadi di situasi yang sekarang ya, katakan dolar lagi tinggi-tingginya, banget, yes. kemudian harga barang juga berangsur naik, kemudian juga ya transportasi dan segala macam juga obviously ikut naik karena itu barang bergerak gitu. Inflasi. Mazhab apa yang harus kita pilih? Atau siapa milih mazhab siapa harusnya? Iya, Antara I get it. si investasi harus ditunda dulu atau masih bisa tetap investasi kok, ini justru peluang gitu. Iya, investasi sekarang sih sebenarnya kalau mau dapat harga yang murah ya. Indeks kan saat ini closing ya di 6.700-an kan, udah turun 1,98. Tapi memang jangan ambil saham-saham yang spekulatif terlalu tinggi. Paling enggak yang masih banyak orang pakai ya consumer staples gitu kan. Kemudian untuk dari sektor komoditi gitu, banks juga masih oke. Meskipun kelihatannya ya ampun ini harganya Banks oke. not oke ya. I'm not okay. Well, Iya, memang likuiditasnya agak cukup suffer, tapi kalau mau ngelihat momentum itu bisa ya averaging down kalau memang ada kesempatan untuk beli di harga bawah. Mungkin dari Iya. katakanlah salah satu saham blue chip ya BCA gitu. Nah, kemarin kan ada review MSCI juga kan. Nah, banks masih masuk di yang kategori masih baik lah istilahnya. Mungkin masih bisa buat investasi lagi gitu. oke. Mm-mm. Ini pertanyaan titipan juga sih. Ketika ngomongin soal berinvestasi di mata uang asing, ya gue kan gue juga ada bank digital juga ya. Yang nyimpen di dalam mata uang asing. Iya, mereka tuh cukup, karena gue bilang mereka karena dari dua bank digital ini dua-duanya tuh kayak ayo beli fala sekarang gitu. Yes. Karena kayak mereka ngasih cara yang lebih mudah lah untuk bisa menabung di mata uang asing juga. Dan kayaknya selain karena memang juga kita bisa lihat dolar ini menguat, juga ada faktor-faktor lain juga. Tapi emang cukup menarik ya. Iya, safe haven ya. Ya kalau kita lihat untuk investasi yang di mata uang yang cukup kuat seperti USD, SGD lumayan. USD sih oke gitu. Karena ya mau nggak mau kan sebagian besar transaksi perdagangan itu masih dalam USD ya gitu. Mau American USD, Aussie, Singapore gitu kan, Hong Kong USD juga. Maksudnya masih oke untuk di simpan gitu. Nah, cuman dilihat lagi returnnya per tahunnya berapa. Kalau cuman 1% tapi kena pajak lagi ya better di reksadana USD gitu. Pasar uang yang returnnya masih cukup oke gitu.
Biasanya yang apa tuh namanya untuk falas atau mata uang asing tuh investasi jangka pendek, menengah atau panjang sih Mbak biasanya? Atau Kalau sebetulnya bergantung juga dengan kurs yang berlaku? Kalau ada kebutuhan misalnya mau traveling di luar negeri, ya memang sih harga tiket sekarang mahal ya, Bo. Iya mahal Kalau kita banget. nggak nyimpen dalam bentuk mata uang yang cukup kuat tadi, itu ya efeknya nanti kita akan menggantinya dalam kurs ya ke rupiahnya jadi lebih mahal gitu. Kalau misalnya kita punya udah dalam bentuk USD itu akan jauh lebih murah gitu, masih lebih terjangkau daripada kalau kita cuman dalam bentuk rupiah saja. Bukan berarti kita nggak cinta rupiah ya, cuman Ini ya cuma nanya kok. Ya, cuma nanya. kan ini financial Pak Peri planning ya. melihat, Iya, mendengarkan percakapan ini, masih gue liatin Gitu nih. ya. Agak serem ya. Gitu ya. Iya, ya kalau dari apa namanya, ya itu dari sisi kita sebagai as a investor gitu. Kalau secara nasionalisme ya mungkin ya itu tadi. Beli rupiah banyak-banyak guys. Iya betul. Kayaknya iya, gue ngingetnya soalnya waktu zaman COVID kita juga kan sempat mengalami crash kan di mata uang kita, dan ada kampanye gitu dari pengusaha kelas kakap yang bawa dolarnya rame-rame ke bank buat ditukerin ke rupiah, kemudian untuk usaha untuk meredam gejolak gitu. Tapi walaupun mungkin itu nggak cukup ya, usahanya pasti harus jauh lebih besar dari itu. Cuma ya At least there's the least that we Iya. can do gitu. iya. Ya nggak sih, Iya, mudah-mudahan juga ya sebenarnya yang paling yang paling juga bisa membuat perubahan ya pemangku kepentingan juga sih sebetulnya. Tapi seenggaknya dengan adanya movement itu kan sebenarnya sedikit banyak bisa bisa Meng-create. menggerakkan. Tapi gue betul. juga lagi-lagi kalau share setiap momen krisis itu jadi pelajaran harusnya buat orang-orang bahwa nih lihat nih, kalau lagi krisis kayak gini artinya lo harus punya istilahnya persediaan madu dan susu yang banyak kan untuk bisa menghadapi badai yang berkepanjangan gitu. Nah, seringnya orang-orang tuh ketika musim lagi baik-baik aja dia nggak mikirin terbuai ya. musim buruknya dia bakal kayak apa Iya, gitu. iya, Ini momentum harusnya. Momentum beli di harga bawah. Nah, tapi kan kadang-kadang juga baru tersadar nih, oh iya juga ya, ini loh yang disebut dengan krisis tuh bukan berarti harus terjadi kebakaran di mana-mana gitu ya. Iya udah This is terjadi also- kebakaran sih. This is also crisis, tapi mungkin ternyata terlambat menyadari gitu. Untuk memulainya mungkin yang cukup tidak berisiko tinggi mungkin, atau Iya. mungkin juga cukup mudah untuk dipelajari anak-anak sekarang. Ketidaknyamanan memang salah satu insecurity itu pasti adalah dalam setiap kita mengambil keputusan investasi gitu. Jadi mau sekarang atau nanti kita akan membayar mahal dari time interest Waktu. gitu, waktu gitu. Karena Eli yang terbaik memang waktu. Kalau nggak mulai Karena dari dia nggak bisa sekarang balik lagi. nggak bisa balik gitu. Pasti nyesel kalau pada ya katakanlah pas waktu zaman COVID waktu 2020 tuh market juga crash ya. Harga emas masih 500.000 tuh. Iya. Nggak segitu banget lah Kak. Iya, 700.000 lah lah. di awal COVID habis. Nah, tuh yang beli emas 10 kilo waktu itu kan. Mantap. Kata gue diaudit sih 10 kilo tuh. Reserve yang paling oke memang paling banyaknya better untuk alokasi investasinya tuh di emas gitu. Jadi ya atau saham-saham yang underlyingnya emas juga boleh untuk diinvestasikan gitu. Ya karena begitu masih masa perang tadi ya, kalau kita masih ngobrolin perang tadi gitu, emas itu masih jadi hedging yang masih cukup oke sampai badai berlalu gitu. Dia akan naik mungkin ya sekitar 15% per tahun, masih lebih baik daripada mungkin tadi reksadana pasar uang yang dalam USD gitu, karena return per tahunnya mungkin sekitar 5%. Tapi kalau di convert lagi dalam rupiah itu kan ada 2 kali convert ya, beli rupiah jadi USD jadi rupiah lagi nanti pastinya. Nah itu masih lebih menang di emas kalau mau ngelawan inflasi. Cuman untuk yang tadi cadangan jangka pendek itu bisa di reksadana pasar uang. Kalau jenis investasi yang harus dihindari ada nggak? Investasi bodong. Iya pasti. Saham-saham
mungkin yang basicnya teknologi yang spekulatif tinggi. Investasi di saham. Yang teknologi yang spekulasinya tinggi. Karena kan untuk yang sekarang ini juga apa ya? Ya fluktuasinya memang tidak menentu banget gitu. Mungkin dari Bergeraknya cukup liar ya. Iya. Kayak Tapi kalau susah diprediksi gitu, pergerakannya. Cuman yang aman ya di obligasi pemerintah itu masih juga disarankan untuk dibeli gitu untuk teman-teman yang baru mulai berinvestasi dengan nominal yang mungkin 5 juta gitu perkelipatan ya. Kalau misalnya di aplikasi investasiku kita bisa beli ori itu di minimum 5 juta rupiah gitu. Jadi cukup beginner friendly gitu ya untuk yang memang baru mau belajar dan melihat dulu gitu ya seperti apa perkembangannya juga. Ya karena kalau kayak FR itu kan dapat imbal hasil 6 bulan sekali gitu. Jadi kita bisa pecah lagi tuh tiap bulan dapat apa namanya dari imbal hasilnya ori, sukuk gitu. Sukuk retail tiap bulan. Jadi make money work for ourselves lah. Jangan sampai kebuang sia-sia gitu apa yang kita udah hasilin gitu. Suruh mereka sekolah ya. Uangnya. Uang itu suruh Kaget. mereka sekolah. Gue kira nyuruh siapa nih sekolah. Iya benar biar nggak mengendapi. Gimana tuh? Betul. Membantukah Mas Edo? Membantu sekali. Kita tuh sebenarnya mungkin banyak dari teman-teman juga yang atau detikers yang sebenarnya sudah tahu tapi urusan literasi keuangan biasanya tuh emang harus terus-terusan digaungkan gitu biar kayak masuk gak nih ke kepala lu gitu. Karena jadi suka reminder ya. Iya, suka kayak masuk kanan keluar kiri aja sebenarnya kalau kayak termasuk juga it's easier said than done gitu loh sebenarnya ya. Karena kan sebenarnya juga ya kalau ngomongin soal teori atau mungkin juga sebetulnya bagaimana investasi ini bisa menyelamatkan kita di masa mendatang. Kan sebenarnya kita juga udah infoin juga sama Detikers di beberapa kali pertemuan bersama dengan Mbak Mirna juga ya. Tapi kayaknya kalau belum pernah cobain tuh kayaknya agak gimana gitu. Sayang aja gitu. Kalau asuransi gimana Mbak? Asuransi Di tengah kondisi sekarang apa yang bisa kita pelajari? Apakah ini juga bagian dari yang bisa kita pelajari soal bagaimana pentingnya asuransi? Asuransi kan berbeda ya dengan investasi. Betul. Mas Edo. Cuman memang yang lebih diutamakan profilnya yang mana dulu nih? Apakah asuransi umum kah, asuransi jiwa kah, atau asuransi kesehatan? Ya in major condition ya kalau misalnya amit-amit ya kalau terjadi perang berkelanjutan gitu kan. Ya untuk asuransi atas perang itu sebenarnya tidak di cover gitu major causal ya gitu. Jadi kalau untuk kesehatan sudah ada dari BPJS itu baik, tapi kalau misalnya mau nambah lagi untuk di yang swasta ya better sih asuransi jiwa dulu deh gitu. Tergantung kondisi nih ya. Iya. Balik lagi juga ke kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing juga kan. Maksudnya melihat juga usia produktifkah, apakah sebetulnya sudah berkeluarga atau belum. Sebenarnya itu kali ya yang cukup harus jadi pertimbangan juga ketika asuransi. Karena ngaruh banget tuh ketika masih single atau ganda campuran itu juga bergantung juga kan kebutuhannya berbeda gitu. Ya, karena kenaikan biaya asuransi per tahun itu cukup agak banyak ya untuk yang asuransi swasta itu antara 15 sampai 40% itu ada gitu. Wow. Jadi kalau memang mau beli asuransi dengan premi yang mungkin dari awal itu murah, pertimbangkan juga di biaya nanti di tahun depannya gitu. Kayak karena itu asuransikan kaki katanya. Kalau untuk Taylor atlet ya. Kaki sama pusar sih. Pusar ada ya? Baru tahu Asuransi pusar ada pasti. Kan ada asuransi khusus belly ini Anggota kan belly dance. anggota tubuh kan. Emang iya on the weekend belly dancer. Kata gue sih. Itu side hustle-nya ya. Side hustle. Lumayan lah berarti. Oke lah itu. Belum pernah ada kan belly dancer cowok kan? Benar. Cukup belum. Pole Cukup dance. niche lah memang. Memang aku weekendnya di Ancol. Itu ikan pesut. Kalau di Ancol bukan belly dancer. Jadi pokoknya yang jangan lupa untuk tetap berinvestasi ya. Kalau memang duitnya ada ya. Enggak, sebenarnya kita bisa bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Tapi kan Mbak, ada maksudnya
kondisi di saat ini kan mungkin itu tadi ada hal-hal yang harus Iya. direalokasi gitu. Nah makanya kalau kondisi sekarang apakah orang yang pas-pasan itu tetap harus berinvestasi atau ya udah selamatin diri dulu aja gitu. Kan ada Ada tangga-tangga tuh biasanya. So far yang pernah sekarang saya tahu sih ya Mas Edo, ada juga yang mungkin penghasilannya di bawah UMR, tapi bagaimanapun juga dia tetap bisa menabung loh. Oh ya. Investasi gitu. Ya, memang nggak banyak ya. Mungkin itu sekian dari 10.000 orang gitu. Tapi dengan medsos yang ada sekarang ini, side hustle itu benar-benar ngefek. Kayak misalnya nonton streaming yang dibayar gitu. Itu jadi tabungan sih Jualan sebenarnya. keranjang kuning ya. Nah, Bisa jadi affiliate content gitu. Berarti selain maksudnya kondisi sekarang tidak membuat kita justru menyerah gitu dengan Yes. ya udah penghasilan segini aja, justru lo harus bisa cari peluang Yes, gitu maksudnya benar. kan. Ya. Yang lagi bisa dikerjakan sekarang aja, yang ada di depan mata gitu, kayak misalnya mau live kayak atau mau jadi explore. dropshipper. Terima kasih Iya. orang-orang baik. Jadi guru Sultan-sultan yang les masuk. kek. Terima kasih orang-orang baik. Iya. Parah lu. Ya kan itu cara orang-orang sekarang cari duit juga memang Yang harus kreatif disadari. lah sayang loh. Itu kreatif loh. Oke. Kemarin ada yang posting tentang lukisan kan, dia cuman bisa ngelukis aja gitu, tapi dia kayak bikin di IG gitu kan. Ini bisanya ini loh gitu. Benar-benar. Kayak unjuk diri juga kan. Tapi emang di Jakarta tuh harus hustle sih. Nggak Bener. bisa satu doang sumber penghasilannya kayaknya ya. Jadi side hustle-nya tuh both sides ya. Left and right. Jadi gak cuma this side but also Iya betul. another side. Both sides. Both sides gitu hustle-nya ya. Makanya Terima orang kasih. Jakarta makin dikit punya anak. Parah. Karena Nanti kayaknya makin- itu bisa jadi satu topik juga ya. Iya, kemarin ada ini apa namanya hasil dari data BPS, orang Indonesia tuh makin sedikit punya anak dari tahun ke tahun. Jakarta itu yang tingkat fertility rate-nya paling rendah di antara semua provinsi. Iya. Ya karena ya nanti kita akan datangkan. Kita ahlinya. bahas di Kita bahas momen sesi berbeda lain. ya, nggak Luar sama biasa. bareng sama Mbak Mirna. Tapi Mbak Mira terima kasih banyak sudah mampir lagi sama Detik Sore juga mengingatkan kita bahwa berinvestasi itu juga penting guys, dan tidak ada hari yang lebih baik dibanding hari ini untuk berinvestasi juga ya. We're gonna True. save ourselves at the end juga dengan apa yang kita pupuk dari sekarang gitu ya. Thank you Mbak Mirna, sampai kita Thank berjumpa you. di episode lainnya. Iya. Episode